Halo, bertemu lagi dengan aku, Shutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada Leo di bulan Oktober 2020? Oke Leo, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya. Itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau readingan ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah ya. Tiap orang itu kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, ya, nggak sama. Dan saya nggak mungkin kan bacain energi kalian ini satu persatu. Yang saya bacakan energi yang paling besar secara kolektif. Oke, Leo? Apabila kamu ingin readingan ini secara akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke Leo, aku berdoa dulu ya sebelum aku mulai. Leo, kalau bisa kalian ikutin readingan ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate ya. Kalau kamu lompat-lompat ya, atau kamu lengkap-lengkap, takutnya hasilnya itu nggak sesuai atau tidak resonate. So kalau bisa jangan dilompat-lompat ya Leo ya. Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada Leo di bulan Oktober 2020? Oke, hal baik apa yang akan terjadi pada Leo di bulan Oktober 2020? Nine of Pentacles, sebuah pengetahuan, kesabaran dalam sebuah emosi. Three of Cups ya, mendapatkan seorang teman yang peduli dan care kepada kamu ya. Pengetahuan, teman yang baik itu merupakan hal baik ya, dan itu juga merupakan berkah loh. Three of Swords, ada tentang cinta ya, bisa lepas dari masa lalu, bisa lepas dari masa lalu yang menyakitkan untuk kamu tentunya. Oke, ini lebih ke arah cinta ya. Eight of Cups, Six of Wands, the High Priestess, Seven of Cups. Satu lagi untuk Leo, hal baiknya The Tower. Benar-benar kamu ngalami transisi sekali Leo. Bottom of the decknya The Hierophant, Four of Swords, The Chariot, Queen of Wands. Oke, Leo Oktober 2020. Hal baik apa yang akan terjadi pada Leo di bulan Oktober ini? Kalau saya lihat, kamu bisa lebih bijaksana, lebih memahami tentunya ya, apa artinya cinta, apa artinya kasih sayang, dan apa artinya mengasihi. Saya sih lebih ngelihat, mungkin kamu mengalami sakit hati yang luar biasa sebelumnya ya, dan itu tuh kayak yang kamu itu bener-bener kayak yang dimanfaatin, kamu tuh bener-bener kayak yang disakitin banget ya. Jadi ibaratnya tuh kamu bisa, atau mungkin kamu mulai menyadari bahwa kamu telah mencintai orang yang salah ya, dan ini memang ada kaitannya dengan orang masa lalu ya. Jadi orang yang meninggalkan kamu, dia yang putus dengan kamu ini ternyata bukanlah orang yang baik, ternyata dia bukanlah orang yang pantas untuk kamu. Dan dari sini kamu tuh kayak yang belajar, oh iya ya, ternyata dia ini gak sebaik yang aku kira. Kenapa
dulu aku bisa sangat sayang dengan dia. Ya namanya cinta kadang-kadang begitu sih. Ya nggak bisa kayak yang ditebak-tebak, nggak bisa dipaksain, nggak bisa di stop-stop semacamnya ya. Jadi kamu di sini mulai menyadari bahwa kamu telah salah menjalani hubungan dengan dia. Ya, jadi kamu mulai menyadari dan kamu memperbaiki kualitas hidup kamu. Dan pelan-pelan kamu mulai bisa move on dari dia tentunya. Ya, karena dia tidak memiliki kualitas yang baik, perhatian, kasih sayang, kepedulian pada kamu. Yang namanya sebuah hubungan itu kan harus ada timbal balik ya. Harus saling memberi dan menerima. Jangan hanya memberi aja. Jadi mungkin kemungkinan dulu ketika kamu menjalani hubungan dia, kamu lebih banyak memberinya ya dibandingkan menerima, dan dia hanya menerima tanpa memberi. Nah itu biasa hubungan kayak gitu tuh nggak bakal langgeng. Kenapa? Orang kalau hanya menerima aja tanpa mau memberi, saya nggak menjamin orang itu benar-benar tulus. Orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu itu harus kompres ya, memberi dan menerimanya. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, harusnya dia memang perhatian sama kamu ya. Dan akhirnya kamu menyadari ya. Jadi kamu tuh kayak mikir, buat apa sih aku sakit kayak gini lama-lama, galauin ini lama-lama. Dan teman-teman kamu di sekitar kamu mendukung kamu ya, menyemangati kamu ya. Jadi ibarat dalam keadaan seperti ini, galau seperti ini, ada teman yang selalu support kamu dan ngedukung kamu ya. Intinya membuat happy kamu tentunya ya, yang otomatis ya namanya ya perasaan juga akan lebih bahagia tentunya ya. Jadi mereka mungkin selalu ada untuk kamu ya Leo ya. Jadi memang benar, kalau boleh aku kasih pendapat ya, jadikan apapun yang terjadi pada masa lalu, meskipun hal itu menyakitkan bagi kamu, ya jadikan aja sebagai pembelajaran ya. Berarti dia bukan orang yang baik, berarti dia bukan pasangan yang baik. Kalau dia pasangan yang baik, kan mungkin dia kayak gitu ya. Dan lagian juga dia nakal, aku lihat sih dia bukan 100% dia baik seperti itu. Saya lihat energi ini bisa kebolak-balik ya, so ambil aja resonate yang mana. Sorry. Dan di sini ada Three of Swords ya. Jadi orangnya ini mungkin sering banget nyakitin kamu, udah nyelingkuhin kamu, nyakitin kamu. Ibarat itu ya, hubungan kamu tuh kayak yang toksik, tau nggak? Bisa dibilang tuh toksik sekali. Jadi emang bagus banget kalau kamu sampai kayak yang sudah putus ya. Kalau semakin lama kamu putus dari dia, ya semakin lama kamu move onnya ya. Jadi bersyukurlah kamu lebih cepat diputusin, atau mungkin hubungan kamu dengan dia cepat udahan. Kalau lama ya mau nunggu sampai kapan, bertahun-tahun lagi? Enggak kan ya. Dipulang orangnya nggak baik loh, sering banget nyakitin kamu, dan dia selalu kayak yang bertingkah seolah-olah dia yang disakiti. Itu dia justice, bertingkah seolah-olah dia yang disakiti, dia yang dia yang dihakimi. Padahal kenyataannya di pasangan kamu ini ya, mantan pasangan kamu ini yang sering nyakitin kamu. Tapi tingkah dia itu yang kayak yang pura-pura baik, pura-pura peduli, kayak yang bertingkahnya seolah-olah lah dia orang paling baik sejagat raya. Nyatanya sih ya nol banget. Ya biasalah kayak begitu ya, orang kayak gitu. Padahal bisa dibilang dia itu kayak seorang the devil. Kamu tahu the devil? The devil itu ya seorang iblis ya. Bukan wujudnya, tapi hatinya ya, penggambaran hatinya. Hati dia itu tidak baik. Dia itu sering selingkuh. Dan dia selalu menganggap bahwa dirinya itu benar. Ya. Apalagi aku ngelihat orang ini mudah tergoda loh. Tergoda oleh orang lain ya. Maksudnya kan dia misalnya dulu udah pacaran sama kamu ya, atau mungkin
sudah hidup bersama kamu, intinya seperti itu. Tapi dia sering tergoda dengan orang lain. Ya, jadi ketika melihat lawan jenis yang lain, dia mudah suka, mudah ngedeketin, genit. Ya, bisa dibilang genit memang. Makanya syukur banget deh kamu bisa lepas dari orang ini. Dan ini merupakan hal baik menurut aku. Ya, baik sekali. Coba kalau kamu sama dia masih sampai sekarang. Aduh, nggak tahu deh kedepannya kamu bakalan gimana, guys. Aduh, ada orang kayak gini tuh. Sifatnya jelek sekali ya. Dan di sini Eight of Cups ya, ketika kamu akhirnya mengetahui kenyataannya, sikap dia yang seperti ini, yang kayak yang bisa dibilang ya, lain di depan, lain di belakang ya, kayak cuma acting, akhirnya kamu tahu dan kamu mulai meninggalkan dia. Meninggalkan 8 cangkir, ibarat itu kisah cinta lama kamu. Ya, kamu berjalan dan kamu mau mulai move on di sini. Ya, pelan-pelan kamu move on dan melupakan dia. Dan kamu memetik pelajaran saat ini, Six of Wands. Ya, akhirnya kamu mulai peduli dengan orang-orang sekitar kamu, atau mungkin akhirnya kamu mulai peduli dengan orang-orang yang memang mereka ini mungkin menyukai kamu ya. Jadi penggambarannya begini loh maksud aku. Dulu kan kamu hanya melihat dia seorang, ya, atau bisa dibilang hanya mencintai dia seorang. Tapi seiring waktu, ketika kamu mendapat permasalahan ini, akhirnya mata kamu tuh kayak terbuka lebar bahwa di luar sana ada orang yang menyukai kamu dan sangat peduli terhadap kamu. Ya, kamu mulai berpikir, setidaknya saya harus membuka hati saya. Setidaknya ada orang yang baik dan selalu peduli dengan aku. Kenapa kamu tidak pernah melihat orang ini? Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan. Itu yang harus kamu lihat baik-baik dan seksama ya. Jadi belajar, jangan hanya menilai atau melihat orang yang di masa lalu itu aja. Terkadang mata kita ini harus terbuka lebar, kawan. Ya, kita harus bisa menilai mana yang memang baik untuk kita dan mana yang tidak baik, itu yang harus kita tinggalkan. Jadi jangan karena cinta aja, kamu tuh harus pakai logika juga loh dalam mencintai seseorang. Ya, kalau memang dia nggak baik, meskipun kamu cinta lah, janganlah pertahankan orang seperti itu, nggak berguna buat kamu. Gimana nanti nikah, yang ada kamu dimainin terus. Aduh, emang kamu mau hidup kamu nggak bahagia? Ya, jadi ini merupakan hal baik, kamu bisa lepas dari orang seperti ini. Dah kritis. Seiring waktu, kamu lebih banyak menenangkan diri, lebih banyak berdoa tentunya ya, dan lebih banyak mengisi kehidupan kamu dengan hal-hal yang baik ya, lebih berkualitas tentunya ya. Dan saya lihat di sini Seven of Cups, kamu sangat berharap banget bahwa ada cinta yang baik yang datang untuk kamu ya Leo ya, bahwa memang cinta yang kamu harapkan itu seperti memberi dan menerima kepedulian itu akan datang ke kehidupan kamu ya. Kamu berharap banget sih keberuntungan cinta itu akan datang ya untuk Leo, seperti itu. Dan di sini ada The Tower ya, meskipun hal tersebut menyakitkan untuk kamu benar-benar jadiin ini sebagai pembelajaran ya. Meskipun kamu dapat The Tower, atau ibarat kehidupan cinta kamu berubah 180 derajat, kamu tersenyum ya. Kamu melihat bahwa memang inilah yang harus kamu terima, bahwa inilah yang memang harus kamu pelajari tentunya. Ya, jadi hal baik yang Leo peroleh di bulan ini ya, memang kamu akhirnya bisa lepas dari orang yang toksik dalam kehidupan kamu. Coba kalau masih, aduh, apalagi orang itu sering banget berperan acting seolah-olah dia paling baik lah, paling peduli. Nyatanya saya lihat orang kayak gitu tuh genit. Untung kamu bisa lepas ya. So jangan cemas-cemas lagi, jangan bingung-bingung lagi ya. Tenangkan diri kamu dan berusahalah kamu dapat bertemu dengan orang yang baik ya Leo ya. Oke, aku baca deh apakah nanti
ke depannya Leo, atau mungkin sebulan kali ya, sebulan kemudian, apakah Leo akan menemukan orang yang benar-benar baik dan peduli dengan dia, ya? Akankah Leo menemukan soulmate yang peduli dan merupakan pasangan yang baik untuk Leo? Sebulan kemudian kita lihat ya. Kita nggak tahu ya, ketemu dengan sang soulmate ini bisa sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tergantung energinya ya. Dan tergantung juga kamu mau move on atau masih mengharapkan orang yang nggak baik kayak gitu, nggak berguna menurutku ya. Kankah Leo menemukan orang yang pantas untuk dia? Knight of Wands. Sorry, kebanyakan ya. 2 lagi. Eight of Swords. Queen of Pentacles. Oke, 2 lagi deh, kurang. The Star. Satu lagi, kan Leo menemukan dalam sebulanan ini. Oke, Leo. Dalam tarot dikatakan, akankah kamu menemukan tambatan hati kamu? Atau bisa dibilang orang yang benar-benar peduli dengan kamu. Ya, atau seseorang yang sangat baik untuk kamu tentunya ya. Kalau saya ini lihat energinya ada. Tapi bukan energi sebulan kemudian. Tapi energi ini lebih kepada orang yang pernah kamu sakiti. Siapa Leo? Ya, jadi ini dari orang masa lalu juga. Ya, kamu ini sudah bertemu dengan dia. Tapi orang yang pernah bertemu dengan kamu ini adalah orang yang pernah kamu sakiti ternyata. Aduh, kenapa kamu menyakiti orang yang baik dan malah bersama dengan orang yang nyakitin kamu? Duh, kadang-kadang ya itu dia. Dia orang yang kamu sakiti, ya. Dan dia adalah orang yang kamu tinggalkan. Dan orang ini dari kepribadian dia orang yang pekerja keras loh, ya. Sukses, baik, bijaksana, sangat peduli, keibuan, baik sekali hatinya, ya. Kalau kamu mendapatkan dia, kamu beruntung sekali dalam kehidupan kamu, ya. Sayangnya, kenapa ketika kamu dulu dekat dengan dia, kamu itu tuh ibarat kamu mendapatkan jackpot loh, tapi kamu malah ngomongin tentang dia yang enggak-enggak, ya. Jadi jadi ada orang yang pernah dekat dengan kamu, ini masa lalu kamu, anggaplah si A orang masa lalu kamu, ya, pernah dekat, dan orang ini orang yang kamu sakiti, orang yang kamu PHP-in, orang yang kamu tinggalkan, tapi kamu yang menyakiti, kamu yang ngomongin, ya, kamu ngomongin dia. Nah sekarang ya bingung lah, gimana kagak bingung ya, kamu pernah sakiti dia, kamu nyakitin, kamu udah ngejelekin dia juga, padahal kamu yang salah. Kebalik ya, harusnya dia yang jelekin kamu, tapi kenapa kamu yang jelekin dia? Padahal posisinya kamu loh yang nyakitin dia. Kamu sudah bertemu dengan orang ini. Dari tarot yang mengatakan orang masa lalu ya. Untuk berjodoh atau tidaknya saya tidak tahu ini. Ya. Karena ada kartu judgment di sini, ada kartu karma. Kalau saya lihat sih dia hidupnya sudah stabil ya. Dia sudah bisa mulai move on dari kamu. Ya, jadi orang seperti ini yang pernah ada di masa lalu kamu, orang baik ini kemungkinan kecil kalau menjadi jodoh kamu, karena dia sudah move on dan mulai melupakan kamu. Ya, semoga deh kamu bisa mendapatkan orang seperti ini, yang baik seperti ini di masa yang akan datang ya. Mungkin karena ada kartu judgment di sini ya, saya rasa ini kartu karma juga nih,
karma untuk kamu karena kamu pernah menyakitinya dan malah ngomongin yang enggak. Kamu yang nyakitin, kamu yang ngomongin. Ya mungkin itu imbasnya ya, mungkin kedepannya kamu akan menemukan orang yang baik seperti ini ya. Yang terpenting kamu mendapatkan hal baik di bulan ini ya. Kamu mulai bisa sadar dan move on dari orang toxic tersebut ya. Itu aja untuk kamu Leo, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah dan bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.